panggilan sosial politik kita. Di dalam sosial budaya bagaimana kita dikatakan mensejahterakan kota. Tetapi di dalam sosial politik Paulus berbicara kepada jemaat di Roma. Lagi-lagi status pada waktu itu adalah apa? Orang jajahan. Di Roma orang-orang Kristen adalah orang-orang di bawah kekuasaan Roma, kerajaan yang kafir. Tetapi tidak ada alasan untuk kemudian mereka bercengeng-cengeng lalu berkata, wah kita lagi dijajah gitu ya. Lalu kita nangis-nangis, merengek-rengek gitu. No. Kita disuruh terlibat loh. Menarik. Status kita dijajah. Ternyata penjajahan bukan masalah dalam semangat keimanan kekristenan. Maka doa kita bukan bagaimana lepas dari penjajah, tapi bagaimana berkaya di antara para penjajah itu. Ketika di buangan, kita tidak disuruh berdoa, berteriak, lepaskan, kembalikan kami dari buangan. No, memberi sejahtera di mana yang kau dibuang. Waduh, luar biasa ya. Padahal kalau di benak kita, begitu kita dibuang, pokok doa pertama kembali dari pembuangan, kan gitu toh. Kalau kita dijajah, pokok doa utama kita supaya merdeka dari penjajahan. Kita ternyata nggak diberi ruang itu. Kalau soal merdeka urusan kecil itu. Apa kau pikir ada penjajah yang berhasil menjajah sebuah bangsa? Kalau bukan Tuhan yang membiarkan itu terjadi, tidak mungkin. Tangan Allah bisa mengendalikan semuanya. Apa kau pikir ada orang bisa menjahati kita tanpa izin Tuhan? Tidak mungkin. Tidak ada satu rambut ini jatuh yang Tuhan tidak tahu. Apalagi hidup kita dan perjalanan. Karena itu kalau itu terjadi, bukan itu penting. Yang penting itu untuk apa? Mengapa Tuhan mengizinkan itu terjadi, kan begitu? Sehingga ketika kita hidup di dalam hidup berbangsa bernegara, jangan teriak kita kan minoritas. Emang kenapa kalau kamu minoritas? Yusuf minoritas banget itu minoritas. Ya, dia berkarya. Esther, Mordekai berkarya, minoritas banget. Daniel, Sadrak, Meshach, Abednego berkarya, minoritas banget. Karena di antara penjajah yang hebat, kita hidup di republik yang merdeka. Jadi jangan cengeng dengan isu-isu minoritas itu. Saya harap jemaat di GRI nggak pakai kalimat itu. Kita kan di Indonesia minoritas. Pertama, perspektif politik kamu terlalu sempit. Siapa bilang minoritas? Indonesia ini, setiap warga negara Indonesia punya hak yang sama. Tidak ada minoritas. Pembodohan dan kebodohan politik kita lah yang membuat kita memakai kalimat itu. Jangan pernah ucapkan lagi kalimat itu. Stop. Dan semangat kita tidak boleh ternoda dulu. Tapi faktanya loh Pak, susah loh begini-begini. Emang kenapa? Bukan itu susah, tapi kamu kurang kuat menghadapi. Benahi diri kita dan berkelahi.